Clara, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibu dan ayah seperti itu? Salo, mengambil tempat. Jika kamu benar-benar marah, pukul saja aku beberapa kali. Beraninya kamu memukul Zara. Apa kamu gila? Zara menyuruhku memukulnya. Jadi aku melakukannya. Sedangkan kalian berdua, kalian berutang padaku beberapa tamparan sebagai ganti tempat di universitas bergengsi. Menurutku aku masih mendapat perlakuan tidak adil. Setelah bertahun-tahun belajar keras, aku akhirnya diterima di universitas bergengsi. Ibu, ayah, aku. Clara. 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 Aimu. Dan adikmu mengalami kecelakaan mobil. Mirka Simiwa. Kamu harus menerima kesedihanmu. Mulai sekarang, kamu dan adikmu akan sepenuhnya bergantung padamu. Selamat Parayan Sukar Keluarga. Ayo. Makan makananmu. Berselang. Selamat Parayan Sukar Keluarga. Ayo, sayang. Makan makananmu. Hanya tersisa Rp1.000 di rumah. Itu bahkan tidak cukup untuk biaya kuliahku. Apalagi susu formula Nina. Halo, Profesor. Aku tidak akan pergi ke universitas bergengsi itu. Aku akan tetap di kota dan kuliah perguruan tinggi vokasi. APA, Clara, kamu gila? Kamu benar-benar menyerah pada universitas bergengsi untuk pergi ke sekolah kejuruan? Perguruan tinggi vokasi bisa membebaskan biaya kuliahku, dan mereka bisa memberiku beasiswa. Hanya dengan cara ini, aku bisa sekolah dan mengasuh adikku pada saat yang bersamaan. Bau apa itu? Maafkan aku. Aku akan segera menggantinya. Clara, bisakah kamu tidak mengganggu? Kiles? Ya, bagaimana dia bisa tidak berkelas? Apa dia pikir ruang kelas ini rumahnya? Maafkan aku. Aku akan membawanya keluar sekarang. Maafkan aku. Ini bukan tempat bagimu untuk membawa anakmu. Jangan datang besok. Jangan takut, Nina. Aku pasti akan menemukan cara untuk mendukungmu. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
Ini, ambil kantong plastik ini. Baiklah, baiklah, jangan terburu-buru. Akhirnya, 4 tahun tersulit telah berakhir. Clara, selamat atas kelulusanmu. Beberapa tahun terakhir ini, aku melihat betapa sulitnya bagimu belajar sambil mengurus adikmu. Sekarang, grup Setiawan memiliki program bantuan khusus untuk keluarga. Kamu bisa mencoba melamarnya. Clara, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Maaf, kamu tidak bisa melamar. Program bantuan khusus kami. Sistem menunjukkan bahwa orang tua dan adikmu masih hidup. APA? Mengapa? Ayah, ibu, mengapa kalian membohongiku? Ryan Futur keluarga ini, grup setiawan kita. Nona muda, kau baik-baik saja? Anak ini, dia persis seperti Susan saat muda. Mungkinkah? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Ada apa dengan gadis itu? Dia baru saja mendaftar program bantuan khusus Parayan Sekar Kelu Arga Kita. Aku tidak percaya. Orang tua dan saudara perempuannya memalsukan kematian mereka, meninggalkannya untuk mengasuh adik bayinya selama 4 tahun. Bagaimana orang tua kandung bisa melakukan ini pada anak mereka sendiri? Benar-benar tidak tahu malu. Nama. Untungnya aku sudah siap. Pergi lakukan tes DNA sekarang. Baik, Bapak Setiawan. Aku curiga. Dia adalah putriku yang hilang 20 tahun lalu. Adikku dan aku hampir tidak bisa makan kenyang, namun kalian semua merayakan dengan mewah. Clara, apakah kau benar-benar menemukan ayah dan ibu? Ayah dan ibu, bisakah mereka memastikan kita makan enak setiap hari? Selamat atas kelulusanmu, Zara. Terima kasih, ayah dan ibu. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah membuat rencana cremation palsu dan meninggalkan Nina untuk diurus Clara. Itu membuatnya rela melepaskan tempatnya di universitas bergengsi. Barulah aku bisa mengambil alih penerimaan universitas bergengsinya. Rencana ayahmu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kita tidak hanya mendapatkan tempat Clara di universitas bergengsi, tetapi kita juga membuatnya mengasuh anak nakal yang baru lahir itu untuk kita. Kita menyingkirkan 2 beban sekaligus, menghemat banyak uang. Clara masih tidak tahu bahwa dia bukan putri kandung ayahmu dan aku. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang kita pungut. Dia mungkin masih berduka. Entah kita setiap hari merasa sedih dan patah hati. Jadi aku bukan anak kandung mereka. Itu sebabnya mereka berjejak menginjak-injak ketulusan dan martabatku. Adapun putrimu, aku tidak akan mengasuhnya lagi. Aku tidak akan membesarkan putrimu lagi. Kalian, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Jadi kalian memalsukan kematian kalian dalam kecelakaan mobil, hanya agar aku menyerahkan tempatku di universitas bergengsi untuk putri kandung kalian dan memintaku membesarkan anaknya untuk kalian? Jadi kenapa? Kami membesarkanmu selama bertahun-tahun dan yang kami dapatkan hanyalah balasan kecil. Alasan putrimu bisa memiliki kinaikan yang pesat sekarang adalah karena kalian berdua menghindari tanggung jawab yang seharusnya diemban orang tua. Dan balasan kecil yang kalian bicarakan itu menghancurkan masa depanku dan masa kecil Nina yang riang. Clara, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibu dan ayah seperti itu? Salo, mengambil tempat. Jika kamu benar-benar marah, pukul saja aku beberapa kali. Beraninya kamu memukul Zara. Apa kamu gila? Zara menyuruhku memukulnya. Jadi aku melakukannya.
Sedangkan kalian berdua, kalian berutang padaku. Beberapa tamparan sebagai ganti tempat di universitas bergengsi, menurutku aku masih mendapat perlakuan tidak adil. Jika kami tidak mengadopsimu waktu itu, kamu pasti sudah mati kelaparan di luar. Ini adalah balasan yang pantas kami dapatkan. Baiklah. Kalau begitu apa yang kuutang pada sudah kubayar lunas. Mulai sekarang, aku memutus semua hubungan dengan keluarga Fitri. Sedangkan putrimu, aku mengembalikannya padamu. Clara, Nina tidak mau diserahkan. Tidak. Jadilah anak baik, Nina. Clara. Aku pergi. Mulai sekarang, Nina akan tinggal bersama ibu dan ayah. Dan bisa makan kenyang setiap hari. Nina ingin kamu. Dasar pembawa sial. Beraninya kamu mendorong Nina kami? Nina. Aku tidak punya ibu dan ayah lagi. Tapi Clara berharap kamu bisa tumbuh, sehat dan bahagia bersama ibu dan ayah. Dasar anak nakal. Ledakan ITU. Ini adalah gelas kristal yang kami beli dari luar negeri. Satu set harganya jutaan rupiah. Kau sudah menindas kakak, jadi aku akan membuat masalah untuk. Dasar anak nakal. Aku harus menghajarmu. Aku. Kurasa punggungku terkilir. Tolong bantu aku bangun. Kurasa kakiku patah. Anak ini terlalu nakal. Zara, bantu ibu menjaganya sebentar. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Ibu ayah, aku mulai bekerja di grup setiawan. Besok, bagaimana aku bisa punya waktu untuk menjaganya? Kita harus mengembalikan anak ini kepada Clara. Kalian membesarkan Clara selama 18 tahun. Dia juga harus membesarkan anak ini selama 18 tahun juga. Sebagai balasan atas semua yang kalian lakukan untuknya. Zara ada benarnya. Besok, aku akan mengirim anak ini kembali ke jalang itu. Zara kita sangat pintar. Benar. Halo. Aku di sini untuk mulai bekerja. Clara, apa yang kau lakukan di sini? Kau benar-benar mendapatkan wawancara di grup setiawan? Kembalikan. Tidak akan. Kau mengirim Nina ke rumah menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Sementara kau bersantai di sini. Aku akan menelepon ayah dan ibu sekarang. Dan menyuruh mereka mengirim Nina kembali padamu. Kau. Ibu ayah, Clara ada di perusahaanku sekarang. Cepat kirim anak nakal itu padanya. Zara, Nina adalah adik kandungmu. Sudah menjadi tanggung jawabmu untuk merawatnya. Lagi pula, aku sudah memutus semua hubungan dengan urusan keluargamu. Tidak ada hubungannya denganku. Hanya dengan gelar diploma 2 tahun, kau pikir bisa bergabung dengan grup setiawan? Kau bahkan tidak pantas membersihkan toilet. Buka matamu dan lihat. Ini adalah grup setiawan. Hanya dengan gelar diploma 2 tahun. Bagaimana kau bisa bekerja di grup setiawan? Perusahaan kami tidak pernah mempekerjakan siapapun dengan gelar diploma 2 tahun. Pada dasarnya, hanya lulusan universitas top yang bisa masuk. Ya, gadis itu benar-benar terlalu percaya diri. Kau dengar itu? Hanya orang seperti lulusan universitas yang memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan ini. Orang yang cakap tidak pernah membanggakan gelarnya. TAPI kau. Aku khawatir satu-satunya hal yang bisa kau tunjukkan adalah diploma curian itu. Kau
Kau dengan gelar diploma 2 tahun berani mengejekku? Apakah percaya aku akan menyuruh keamanan mengusirmu? Apa kau tidak tahu mengapa aku pergi ke perguruan tinggi vokasi dan kau pergi ke universitas bergengsi? Dan di sini, kau tidak punya hak untuk mengusirku. Keributan apa ini? Hari ini, 2 magang akan memulai posisi mereka. Itu kalian berdua. Ikuti aku. Manager. Orang ini, kehidupan pribadinya memalukan. Dia punya anak setelah SMA, dan putrinya sekarang berumur 4 tahun. Apakah orang seperti itu benar-benar pantas bekerja di perusahaan kita? Bapak Setiawan, hasil tes DNA sudah keluar. Nona Ivana, memang putri kandung Anda. Apa? Apa Anda serius? Ya, Itu Clara. ya. Dia benar-benar putriku. Perayaan syukur keluarga sudah dekat. Ini pasti anugerah dari surga, hadiah khusus untuk Anda, agar keluarga Anda bisa berkumpul kembali lebih awal. Oh, Bapak Setiawan, Nona Ivana sudah wawancara dengan perusahaan dan dia mulai bekerja hari ini. Bagus. Dia benar-benar putriku. Aigreku. Kita akan pergi ke perusahaan untuk mencarinya sekarang. Clara Evana punya anak. Setelah lulus SMA, dia sekarang punya putri berusia 4 tahun. Apa orang seperti itu pantas bekerja di perusahaan kita? Aku. Ya ampun. Dia punya anak setelah lulus SMA? Gadis ini sangat tidak tahu malu. Ya, betapa tidak tahu malunya. Bagaimana orang seperti dia bisa bekerja di perusahaan kita? Aku tidak mau jadi rekan kerjanya. Zara. Jadi, ketika hasutanmu gagal, kamu beralih ke fitnah ya? Kamu butuh bukti untuk membuat klaim seperti itu. Jika kamu tidak bisa memberikan bukti hari ini, ITU fitnah. Buktinya akan tiba sebentar lagi. Hari ini, aku akan memastikan kamu sangat dipermalukan. Kamu. Clara. Kami sudah membawakan putrimu untukmu. Nina. Kamu benar-benar punya putri? Aku tidak percaya seseorang semudah itu akan melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Bukan begitu. Dia bukan putriku. Mereka berbohong. Dia hanya adikku. Baiklah. Jangan harap kami akan menutupi kamu lagi. Anak-anak tidak berbohong. Eyo, kamu beritahu mereka. Apakah dia ibumu? Ketika kamu masuk nanti, jangan panggil dia kakak. Panggil dia ibu, oke? Jika kamu melakukannya, aku akan membelikanmu apapun yang kamu mau. Dan kapanpun kamu ingin melihat adikmu, aku akan membawamu ke sini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dia adalah dia kakak, bukan ibuku. Anak ini bohong. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi Anda sendiri yang bilang, anak-anak tidak berbohong. Ayo, semuanya, lihatlah. Ayo, semuanya, lihatlah. Anak ini bisa berbohong, tapi foto tidak bisa berbohong kan? Ayo, lihat, 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 lihat. Clara, dia melakukan sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarga. Kami hanya sedikit berdebat dengannya. Dia memutus semua hubungan dengan Kat. Dia diam-diam membesarkan anak ini. Foto-foto ini adalah buktinya. Benar. Kami dengan susah membesarkannya selama bertahun-tahun ini. Beginikah cara dia membalas kami? Betapa menjijikan. Bukan hanya perilakunya buruk, dia juga tidak menghormati orang tuanya. Benar. Orang tuamu membesarkanmu selama bertahun-tahun ini, dan demi seorang anak, kau memutus semua hubungan dengan mereka? Tidak. Mereka bukan orang tua kandungku. Mereka sama sekali bukan orang tua kandungku. Mereka hanya Benar. Kami memang hanya orang tua angkatmu. Tapi kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, setidaknya kau bisa berterima kasih, kan? Bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini? Putri yang memalukan, berlutut dan minta maaf kepada kami. Aku tidak akan berlutut. Kalian tidak pantas mendapatkan Kau. Jika kau tidak berlutut, jangan salahkan aku karena mengirim Nina pergi. Kebetulan, ada seorang pemabuk tua yang menyukainya.
Dia ingin membelinya untuk dijadikan putrinya. Apa kau gila? Dia adik kandungmu. Jadi kenapa? Kau membesarkannya sejak Castle. Aku tidak punya perasaan padanya. Kirim saja dia pergi. Aku tidak akan merasa bersalah. Jadi, kau akan berlutut. Atau tidak? Bapak Setiawan, Ada APA? Aku sudah berutang pada Clara selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku mengakuinya. Seharusnya lebih formal. Bagaimana kalau begini? Mari kita belikan dia beberapa hadiah dulu. Lalu kita akan menemuinya. Baik, Bapak Setiawan. Clara, maukah kau berlutut? Atau tidak? Baiklah. Aku akan berlutut. Bapak, aku mohon padamu, adikku demam. Bisakah kau mengantar kami ke rumah sakit, Bapak? Mengantar kalian kemana? Aku buru-buru pulang untuk perayaan syukur keluarga. Pergi sana. Bapak, Kakak, ayo pulang. Aku tidak mau ke rumah sakit lagi. tidak, Nina. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Percayalah padaku. Bertahanlah. Bapak, aku mohon padamu. Adikku demam tinggi. Demamnya 40 derajat Celcius. Jika kita tidak segera ke rumah sakit, dia tidak akan selamat, Bapak. Tolong selamatkan dia. Aku akan berlutut untukmu. Aku akan memohon sambil berlutut untukmu, Bapak. Tolong. Clara, jangan berlutut. Clara, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Bangunlah sekarang. Halo, Bapak Setiawan. Apa instruksi Anda? Putriku akan datang bekerja hari ini. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia lelah. APA. Putri Anda? APA, putri Anda? Benar. Apa kalian punya keberatan? Tidak. Bapak Setiawan, mohon tenang saja. Saya pasti akan menjaga Nona Fitri dengan baik. Dia memakai pakaian desainer. Mungkinkah itu dia? Mungkinkah Anda pewaris grup Setiawan? Pewaris Setiawan, identitas baru ini bagus. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Saya hanya ingin menjadi pekerja magang biasa di perusahaan tanpa membuat keributan. Saya tidak ingin terlalu mencolok. Dimengerti. Berani memprovokasi pewaris Setiawan? Kurasa kau ingin mati. Kakakku sedang bekerja sebelumnya dan lukanya belum sembuh. Tolong biarkan dia Aku akan memohon berlutut padamu. Nina. Jangan, aku sama sekali tidak terluka. Semua orang melihatnya kan? Jika Clara bukan ibu anak ini, apakah dia akan vegetasi? Sepertinya anak ini benar-benar milik Clara. Karakter moralnya buruk, dan dia penuh kebohongan. Hari ini aku akan membongkarnya. Dia punya anak tapi tidak merawatnya. Penyihir jahat seperti itu harus masuk neraka. Dasar kalian nakal. Kakak kalian sudah ditemukan. Tinggalkan pekerjaan kalian dan datanglah ke perusahaan. Kakak kami sudah ditemukan. Aku akan kembali sekarang. Nina. Jangan ikut campur. Clara, Nina. Leo, adik perempuan kita benar-benar sudah ditemukan. Apa yang ayah katakan? Tidak mungkin salah kan? Adik perempuan kita sudah bertahun-tahun sendirian. Dan kali ini, dia kembali untuk perayaan syukur keluarga. Kita harus melindunginya dengan baik. Tentu saja, ini adalah putri satu-satunya dari keluarga Setiawan kita. Jika ada yang berani mengganggunya, aku tidak akan tinggal diam.
Ayah. Kalian semua datang cukup cepat. Aigretu, mari masuk dan temui adikmu. Dasar jalang tak tahu malu. Beraninya kau membantah Bapak Setiawan. Nona Fitri. Hari ini aku akan mematahkan tangan. Apa sebenarnya yang Zara Fitri berikan padamu? Sampai kau membantunya seperti ini? Nama Nona Fitri. Bukan nama yang berhak kau sebut. Diam. Bagus sekali. Jika Bapak Setiawan tahu grup ini punya manajer yang bijaksana sepertimu, dia pasti akan mempermalukan dan menaikkan gajimu. Ini hanya tugasku. Aku pasti buta. Grup Setiawan, bagaimana bisa punya karyawan sepertimu, seorang penyemen? Beraninya kau menggina aku? Hari ini, aku akan memastikan kau diseret keluar dari sini. Kimanan, tangkap dia. Hentikan. Hentikan. Bapak Setiawan, Bapak John pingsan, tolong datang sekarang. Aku akan segera ke sana. Berbaliklah, pergi periksa ayahku. Hentikan. Nina, Tuan-tuan, mengapa kalian di sini? Nina, Apa yang kalian lakukan? Nina. Bukan apa-apa, seorang staf baru sedang membuat masalah. Kami hanya membimbingnya. Nina. Nina, bayangkan. Nina, Nina. Jangan menakutiku, Nina. Ayah, kami sudah sampai di perusahaan. Baiklah, aku ada urusan, jadi aku akan terlambat. Adikmu sedang magang di perusahaan. Kalian, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Baik, ayah. Adikku sedang menjalani hari pertama magang di perusahaan. Apa kau sudah melihatnya? Ya, sudah. Baru saja, Bapak Setiawan bahkan menelepon dan memintaku menjaga Nona Fitri. Gimana dia? Bawa aku padanya sekarang. Ini. Oh tidak. Mereka mungkin sudah tahu. Maafkan aku. Zara, aku akhirnya menemukanmu. Apa mereka tidak tahu? Siapa saudari kandung mereka yang sebenarnya? Aku atau Clara? Karena sudah begitu, aku akan ikut saja. Bagaimanapun, si pembawa sial itu mengira orang tuanya sudah meninggal. Aku ingin putri kandung kita menikmati semua kekayaan. Anak bodoh. Sepertinya itu adalah kerabatmu yang sebenarnya. Tunggu apa lagi? Pergi dan sapa kakak-kakakmu. Kakak. Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya menemukan kalian. Tahukah kalian? Betapa aku ingin tahu, di mana keluarga kandungku? Zara, aku kakak ketigamu. Ini salah kami. Dengan kami di sini, kamu tidak akan menderita lagi. Benar. Dengan kami 4 bersaudara di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Kamu adalah adik kami. Siapa namamu? Leo, berhenti menakuti adik kita. Lihat, kamu sudah menakutinya, sampai dia tidak bisa bicara. Zara, Leo memang selalu begitu, dia selalu galak. Pada semua orang, jangan pedulikan dia. Nanti kalau kakak kita pulang, dia akan bilang ayah dan minta ayah menghadapinya. Aku hanya merasa, dia bukan bagian dari keluarga Setiawan. Nina, bayangkan. Nina. Nina, kamu akhirnya bangun. Siapa di sana? Kamu sudah bangun. Ayo. Bayangkan. Gadis ini, bagaimana bisa dia sangat mirip ibu saat muda? Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di perusahaan sebelumnya. Hello. Namaku Clara Evana. Aku magang baru di perusahaan ini. Hari ini hari pertamaku. Bapak Pratama, kami punya beberapa karyawan magang yang mulai hari ini.
Ada 2 orang, tapi wanita ini punya gaya hidup yang dipertanyakan. Di hari pertamanya, dia sudah menyinggung Nona Fitri. Tapi jangan khawatir, aku akan memecatnya. Maksudmu? Dia juga seorang karyawan magang. Keras kepala di matanya, sangat mirip dengan keluarga setiawan kita. Leo, aku sudah mengembara bertahun-tahun. Sulit sekali akhirnya bisa bersatu kembali denganmu. Kenapa kamu hanya menatap orang lain? Kamu bahkan tidak peduli padaku. Leo? Jangan panggil aku begitu dulu, aku belum bisa memastikan. Kamu adikku sekarang. Leo, Kenapa kamu masih menakuti adik kita? Kalau dia bukan adik kita, lalu siapa lagi? Gadis ini, bagaimana bisa? Dia sangat mirip ibu saat muda. Leo, kita tidak salah mengira dia adik kita kan? Clara adalah putriku. Zara diadopsi oleh kami. Sepertinya setelah bertahun-tahun ini, anak ini akhirnya menemukan keluarganya. Kalian bohong. Jelas aku yang kalian adopsi. Kalau tidak, kenapa kalian melakukan begitu banyak hal buruk padaku? Dasar anak nakal, omong kosong apa yang kau bicarakan? Zara diadopsi oleh kami, jadi kami memperlakukannya sedikit lebih baik. Apa kau cemburu akan hal itu? Zara selalu menjadi anak yang patuh. Kau mencoba menyakitinya berulang kali. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Untuck Melon Dungy Zara. Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Kalian memutarbalikkan fakta. Bagaimana bisa kalian begitu tidak manusiawi? Clara, jangan bicara pada ayah dan ibu seperti itu. Ini semua salahku. Aku datang ke keluarga ini dan mengambil cinta yang seharusnya menjadi milikmu. Wajar jika kau membenciku. Luapkan saja semua kemarahan padaku. Zara Bajit penjursion dan melihat gambaran besar. Sepertinya dia memang adik kita. Mungkin aku terlalu banyak berpikir barusan. Dulu kau sering menindas Clara dan aku membiarkannya. Tapi sekarang kau berani menyentuhnya tepat di depanku? Hadak apa kakak. Aku sudah terbiasa. Clara tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa jika aku sedikit menderita. Tolong jangan berkelahi demi aku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Kakak, kenapa kau menghentikanku? Biarkan aku memberi pelajaran pada wanita yang menindas Clara ini. Jangan terlalu impulsif. Keluarga Fitri memang membesarkan adik kita begitu lama. Bagaimana bisa kita memukul putri mereka? Tidak apa-apa. Lakukan sesukamu. Putriku yang memalukan ini sudah jahat sejak kecil. Dia pantas diberi pelajaran. Benar. Tidak apa-apa. Kau bisa menghukumnya sesukamu. Anggap saja membersihkan kekacauan keluarga kami. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Lihat, bahkan orang tuanya sendiri mengatakan itu. Ini menunjukkan bahwa wanita ini busuk sampai ke akar. Seharusnya kau tidak menghentikanku. Membersihkan kekacauan keluarga ini. Aku sudah memutus semua hubungan dengan kalian sejak lama. Bagaimana bisa kalian bicara tentang membersihkan kekacauan keluarga? Memutus semua hubungan dengan orang tuamu sendiri, itu benar-benar durhaka. Manajer, bagaimana orang seperti ini bisa dipekerjakan? Ya. Aku salah menilai orang, aku akan memecatnya sekarang juga. Apa kau mendengarku? Kau dipecat. Ambil resume dan pergi. Grup setiawan kalian, dari atas sampai bawah, luar dalam, tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Aku juga tidak sudi bekerja untuk perusahaan seperti kalian lagi pula. Hentikan. Apa lagi yang kalian inginkan? Bawa anak liar itu dan pergi. Benar sekali, dasar putri yang memalukan. Kau tidak mau membesarkan anak harammu sendiri. Kau bahkan tidak mau membesarkannya sendiri. Dan kau berharap kami yang membesarkannya. Kami tidak punya uang untuk itu. Anak siapa itu sebenarnya? Kau tahu itu di dalam hatimu. Jika kalian berani memfitnahku lagi seperti itu, aku tidak akan ragu memanggil polisi dan membiarkan mereka menanganinya. Membersihkan namaku. Lihat semuanya. Dia mengancam akan memanggil polisi padaku. Hanya karena aku tidak mau menjaga anaknya. Putri bajingan macam apa? Dan ibu tidak punya hati yang melakukan itu? Jika dia benar-benar memanggil polisi, itu akan jadi masalah. Jangan memprovokasinya.
Jika kau ingin pergi, percayalah, kami akan membesarkan anak itu untukmu. Ini adalah karma menjadi orang tua. Clara, bawa aku bersamamu. Aku tidak mau bersama mereka. Aku mau bersama Clara. Nina, jadilah anak baik. Aku belum menemukan pekerjaan, jadi aku tidak bisa menghidupimu. Tinggallah bersama keluarga Fitri untuk sementara. Aku akan datang menemuimu secepatnya. Oak? Meninggalkan anaknya sendiri, begitu saja. Aku belum pernah melihat orang sekejam itu. Dan aku belum pernah melihat orang sebodoh kalian. Aku sarankan kalian melakukan tes DNA untuk memastikan apakah Zara benar-benar saudara kandung kalian. Apa yang dia katakan ada benarnya. Kita perlu melakukan tes DNA untuk saudari kita. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun menderita di luar, dan akhirnya menemukan keluargaku, aku masih dicurigai oleh Leo Setiawan. Seharusnya aku mati saja di luar. Zara, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Jangan hentikan aku. Bahkan jika aku tidak kembali ke keluarga Setiawan, aku tidak ingin dicurigai oleh keluargaku sendiri. Apakah orang tua angkatku akan berbohong padamu? Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Leo, apa yang kamu lakukan? Ayah menyuruh kita membawa saudari kita pulang dan merawatnya dengan baik. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Benar, Leo, kita sudah bersusah membawa saudari kita pulang. Kenapa kamu masih begitu paranoid? Ini menyangkut darah daging kita sendiri. Aku hanya ingin berhati-hati. Bapak Setiawan, tolong jangan dengarkan jalang itu. Bicara omong kosong. Dia baru saja tidak menghormati Nona Zara. Setelah aku memberinya pelajaran, dia menyimpan dendam. Dia sengaja mencoba memecah belah. Kalian bersaudara. Wanita itu, dia menjalani kehidupan yang tidak pantas. Dia punya anak haram. Tepat setelah SMA, dia pasti sembari pada orang lain. Makanya dia mengatakan benar. Bagaimana kamu bisa mempercayai seseorang yang bahkan tidak menghormati orang tua mereka sendiri? Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Untung aku pintar. Sekarang mari kita lihat bagaimana kalian akan membuatku melakukan tes DNA. Terima kasih. Selama Leo Setiawan tidak mencurigaiku. Leo Setiawan hanya ingin memastikan. Mari kita patuhi saja dan lakukan tes DNA untuk menenangkan pikirannya. Ayo pergi, aku akan ikut denganmu. Pusing sekali. Zara, ada APA? Ini masalah, Lama Zara. Beberapa tahun terakhir ini, kondisi kami terbatas. Kami telah menyakitinya. Ini semua karena aku, sebagai ayah angkatnya, tidak pantas. Tidak peduli apa yang kukatakan sekarang, mereka tidak akan mendengarkan. Kalau begitu, aku akan beradaptasi dan mencari cara untuk tetap di sini dan membantu Clara. Leo, kalian berdua berhenti mengganggu Zara. Bawa dia pulang dulu. Baiklah, mari kita pulang dulu. Lalu kita akan merencanakan lebih lanjut. Masih mau melawanku? Aku punya banyak trik. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Menjadi pewaris grup Setiawan. Aku tidak bisa mencuri barang orang lain. Tapi barang Clara, si tidak berguna itu, tidak bisakah aku mencurinya? Aku bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menghidupi Nina? Tidak. Aku kehilangan banyak darah barusan. Ditambah lagi aku sudah punya gula darah rendah. Aku akan duduk di sini sebentar. Gadis itu, kenapa dia sangat mirip dengan putriku? Leo, bukankah sudah kubilang untuk membawanya pulang? Kenapa aku seperti melihatnya pingsan? Bagaimana ayah tahu dia pingsan? Kami sudah menemukannya. Kami akan membawanya pulang sekarang. Zara, kau sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Zara, kau baik-baik saja? Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih semuanya. Kita keluarga. Tidak perlu berterima kasih. Ayah mengkhawatirkanmu. Dia baru saja menelepon untuk bertanya. Jangan khawatir. Kau akan menemuinya saat kita pulang. Apakah ayah akan membenciku? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ayah membencimu? Dia sudah mencari kau selama bertahun-tahun ini. Hari ini, dialah yang menyuruh kami untuk datang mencari. Karena dia adalah putri Haris Setiawan yang ditemukan. Dia pasti tak seperti apa pewaris Setiawan yang ITU.
Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya melihatku. Orang seperti apa ayah itu? Apa yang dia suka? Apa yang tidak dia suka? Aku ingin mengenal ayah. Agar aku tidak membuatnya marah. Tidak mungkin. Ayah sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Kesalahan apapun yang kau buat, dia tidak akan menyalahkanmu. Yang paling ayah benci adalah dibohongi. Jika dia tahu, orang itu pasti tidak akan tenang. Itu benar. Aku ingat, ada seorang rekan bisnis yang pernah menipu ayah. Lalu, apa yang terjadi kemudian? kemudian, aku tidak pernah melihat orang itu lagi. Hari Setiawan memiliki kekuatan besar di kota Bahari. Jika dia tahu aku palsu. Bahkan jika dia melemparku ke sungai untuk memberi makan ikan, tidak ada yang akan tahu. Aku harus mencari kesempatan untuk kabur. Ayah, buka pintunya sekarang. Kami membawa pulang kakak. Ibu Gani, ayah belum kembali? Bapak Setiawan baru saja menelepon. Dia bilang kakek sakit parah. Dia akan menginap dengan kakek malam ini dan tidak akan kembali. Dia juga bilang untuk menjaga Nona Zara dengan baik. Ini pasti Nona Zara kita. Kamarmu, sudah kubereskan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia tiba-tiba sakit? Kakek hanya sedikit darah tinggi. Dia sudah minum obatnya. Dokter bilang dia akan baik-baik saja setelah istirahat semalam. Baguslah. Terima kasih, Bapak Gani. Malam ini, aku akan menginap di sini bersamanya. Kau kembali dan istirahat dulu. Jateng. Aku baik-baik saja. Mereka membuat keributan seperti itu. Bersikeras memanggilmu. Selama kau baik-baik saja, aku akan menginap di sini bersamamu malam ini. Baik. Baik. Ayah, kami membawa pulang Nina. Bagaimana keadaan di sana? Apakah kakek baik-baik saja? Kakek baik-baik saja. Aku menginap di sini malam ini. Kujaga Nina dulu. Baik, ayah. Atau, aku akan membawa Zara untuk menemui kakek. Ini sempurna. Kakek juga bisa bertemu dengannya. Sempurna. Kakek juga bisa bertemu dengannya. Tidak perlu un truc sécarant. Kakek butuh istirahat. Kalian berdua urus dia dulu. Oh, dan gelang giok pusaka di brankas kita. Itu untuknya. Berikan padanya untukku. Baik, ayah. Aku akan memberikannya padanya. Dokter, sister, seseorang kemari. Ada APA dengannya? Aku melihat gadis ini pingsan di jalan saat jadi aku membawanya kemari. Dia sangat kurus dan dia terluka. Tolong selamatkan dia. Panggil dokter Pratama. Pasien butuh operasi. Juga, coba hubungi keluarga pasien. Hello, hello. Apakah Anda ayah dari pemilik? Dia ada di rumah sakit kami sekarang. Ini darurat, dia butuh operasi. Tolong datang secepatnya. Hidup atau mati Clara, tidak ada hubungannya denganku. Jangan harapku akan mengeluarkan sepeser pun untuknya. Bagaimana Anda bisa bicara seperti itu? I am Akam APA Anda ini? Begitulah caraku bicara. Clara bukan lagi futureku. Jangan hubungi aku lagi. Biarkan saja dia mati di luar sana. Aku tidak peduli. Apa yang terjadi pada Clara? Aku harus menyelamatkannya. Kamu tidak boleh Bagaimana bisa ada orang tua seperti itu? Anak itu dalam keadaan seperti ini, dan mereka masih tidak peduli. Sangga. Sister, aku punya uang di sini. Lihat apakah kita bisa mengobati gadis kecil ini dulu. Kita tidak bisa hanya diam dan melihatnya dia baikan. Aku juga punya uang. Mari kita gunakan untuk pengobatan anak ini. Aku juga. Aku juga punya di sini. Tidak mudah bagi Anda untuk mencari uang. Tolong simpan uang ini. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Kalian semua di sini untuk berobat. Tolong ambil kembali uang kalian untuk sekarang. Aku akan mencari cara untuk mengajukan permohonan kepada atasanku agar dia diobati dulu. Suste, ada keributan apa di sana? Bapak Setiawan, ada seorang gadis muda di sana yang pingsan di pinggir jalan. Kami menelepon keluarganya. Tetapi mereka menolak bertanggung jawab. Kami sedang mendiskusikan bagaimana cara mengobatinya. Bagaimana bisa ada orang tua yang tidak bertanggung jawab seperti itu di dunia? Mereka benar-benar memalukan. Biaya untuk gadis ini akan kutang. Cepat selamatkan dia. Terima kasih, Bapak Setiawan. Aku berterima kasih atas nama gadis ini.
Anda benar-benar orang baik. Dia selamat. Gadis ini selamat. Bapak Setiawan bersedia menanggung biaya medisnya. Bagus sekali. Siapkan untuk operasi sekarang. Sungguh menyedihkan. Untung aku menemukan putriku, kalau tidak, siapa tahu berapa banyak penderitaan yang akan dia alami. Zara, kamu sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Ini dariku. Lihat apakah kamu menyukainya. Terima kasih. Aku menyukainya. Ini. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Ini model Maserati terbaru. Aku sengaja memesannya untukmu pagi ini. Terima kasih. Kenapa kalian semua menyiapkan hadiah tanpa memberitahuku? Sekarang aku merasa sangat Menurutku lebih praktis, memberinya kartu bank saja. Kak, ada 5 juta rupiah di sini. Beli apapun yang kamu suka. Kalau tidak cukup, bilang saja padaku. Terima kasih. Kalian semua terlalu baik padaku. Apa ini? Ngomong-ngomong, Leo, bukankah ayah juga meninggalkan saham perusahaan untuk Zara? Cepat keluarkan, biarkan Zara menandatanganinya. Tidak hanya perhiasan dan mobil mewah, tapi juga uang saku dan saham. Kehidupan pewaris ini terlalu luar biasa. Sahamnya belum bisa diberikan. Leo, apa maksudmu? Aku hanya merasa bahwa orang ini bukan adikku. Saham perusahaan. Sebaiknya menunggu setelah tes DNA, baru diberikan kepadanya. Tidak perlu terburu-buru dengan sahamnya. Zara baru kembali hari ini. Dia pasti sangat lelah. Biarkan saja dia naik ke atas dan beristirahat dengan baik. Leo selalu sangat perhatian. Kami terlalu larut dalam kebahagiaan. Kami lupa Zara masih butuh istirahat. Apakah aku terlalu terbawa suasana bahagia dan membuatnya curiga? Sepertinya aku masih perlu membuatnya menyerangkan kewaspadanya terhadapku. Terima kasih kakak-kakak atas hadiah yang kalian siapkan untuk. Aku sudah mengembara di luar selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku merasa punya rumah. Sebenarnya, kalian tidak perlu memberi hadiah semahal ini. Selama aku punya keluarga di sisiku, itu sudah cukup. Aku bisa mencari uang sendiri. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mencari uang? Sayang, apa yang kamu katakan? Kamu sudah sangat menderita di luar sana. Wajar saja kami, kakak-kakakmu, minyayanjuma. Ngomong-ngomong, Leo, bukankah ayah bilang dia akan memberikan gelang giok pusaka keluarga kepada Zara? Gelang giok ini sudah diwariskan turun temurun di keluarga kita. Ayah sengaja menyimpannya untukmu. Kamu harus menjaganya baik-baik. Leo, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ayah meninggalkannya untukmu, Ambella. Keluarga kaya ini benar-benar dermawan. Satu gelang ini saja cukup bagiku untuk hidup nyaman seumur hidup. Untuk hari ini, istirahatlah yang cukup. Besok aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu untuk tes DNA. Leo, kamu masih tidak mau percaya padaku? Jika begitu, aku akan pergi saja. Leo, ayah sudah memberikan gelang giok pusaka keluarga kepada Zara. Itu berarti dia sudah menerimanya. Mengapa kamu harus begitu pilih-pilih? Ini hanya akan menyakiti ikatan persaudaraan kita. Betul sekali. Zara, jangan pedulikan Leo. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Ini kamar Anda. Beristirahatlah yang nyenyak. Telepon saja jika Anda butuh sesuatu. Zara, bagaimana keadaan di sana? Apakah mereka percaya kau pewaris Setiawan sekarang? Semuanya berjalan lancar di pihak. Baguslah. Aku punya kabar baik untukmu. Jalang Clara itu sakit parah di rumah sakit tanpa uang untuk pengobatan. Dia mungkin sudah mati sekarang. Jalang itu, dia mencoba merusak rencana. Dia pantas mati. Tepat sekali. Tidak ada yang bisa menghalangi masa depan putri. Aku baru saja mengecek online dan aku menemukan aset keluarga Setiawan bernilai ratusan miliar rupiah. Nanti, ingatlah untuk meminta lebih banyak uang kepada mereka. Ayahmu dan aku mengandalkanmu untuk masa pensiun kalian. Aku sudah menjadi putri tertua keluarga Setiawan. Kalian masih berharap aku menopang kalian di masa tua? Mimpi saja. Mengerti.
Aku pasti akan mendapatkan aset keluarga setiawan. Siapa di sana? Kak, bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah nyaman? Aku menghangatkan segelas susu untukmu. Minumlah sebelum tidur. Ini membantu tidur. Terima kasih. Kau sangat baik. Gadis konyol. Hanya segelas susu, dan kau terharu begini? Kau sangat minawan. Aku tumbuh besar bersama orang tua angkatku. Meskipun mereka membesarkan dengan kebaikan, aku selalu merasakan kekosongan di hati. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dengan cinta saudara-saudaraku, hatiku terasa hangat. Orang tua angkatmu membesarkanmu. Mereka juga menunjukkan kebaikan kepada keluarga setiawan. Besok, aku akan secara pribadi menemui mereka dan memberi mereka sejumlah uang. Jika nanti kau merindukan mereka, kau selalu bisa pulang untuk menemui mereka. Keluarga setiawan begitu hebat. Siapa yang mau kembali ke rumah miskin itu? Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Terima kasih. Aku jauh lebih baik. Sister, bisakah aku membayar tagihan medisku sedikit nanti? Aku tidak punya uang sekarang. Tidak perlu. Kau beruntung. CEO Grup Setiawan saat ini berada di rumah sakit, merawat kakeknya. Melihat kau tidak mampu membayar perawatan, dia sudah melunasi tagihan medismu. CEO Grup Setiawan? Apakah dia masih di sini? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Dia ada di bangsal VIP. Aku akan mengantar. Baik. Halo. Aku ingin berterima kasih kepada Bapak Setiawan secara langsung. Berterima kasih padanya karena telah menanggung biaya medisku. Juga, aku ingin mendapatkan nomor rekening banknya. Setelah aku mendapatkan cukup uang, aku akan membayarnya kembali untuk tagihan medis. Bisakah aku menemuinya? Siapa di luar? Siapa di luar? Bapak Setiawan, gadis muda yang Anda bantu kemarin, sudah pulih hari ini. Dia ingin berterima kasih secara langsung. Dia bilang, dia akan membayar Anda kembali setelah dia mendapatkan uang. Anak yang menarik. Berita Udia, tidak perlu membayar saya kembali. Kakek perlu istirahat. Bantu saya mengantarnya pergi. CEO kami bilang, Anda tidak perlu membayar kembali. Kakek kami perlu istirahat, jadi dia tidak bisa menemui Anda. TAPI. Ayo pergi. Sudah kubilang, Bapak Setiawan tidak butuh uangmu kembali. Pulang saja dan sembuh. Itu lebih penting dari segalanya. Kau benar. Hanya jika aku sembuh, aku bisa bekerja keras dan menghasilkan uang. Lalu aku juga bisa membawa adikku kembali lebih cepat. Jadi begini rasanya, di dalam mobil mewah. Nona Fitri. Leo secara khusus menginstruksikan bahwa mobil ini akan digunakan untuk menjemput dan mengantar Anda bekerja. Leo sangat baik pada. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengantar saya secara khusus. Sopir bisa mengantar saya bekerja. Aku masih belum bisa memahami identitas asli Zara. Beberapa hari terakhir ini, Anda telah membantu saya menjaganya. Awasi dia untuk saya. Ini juga instruksi khusus. Leo, dia khawatir Anda tidak terbiasa, jadi dia meminta saya untuk menjaga Anda ekstra. Sepertinya, aktingku yang menyedihkan kemarin berhasil. Leo sekarang tidak lagi mencurigaiku. Clara, bukankah ibu menelepon kemarin dan bilang dia sekarat? Hentikan mobilnya. Nona, Ada APA? Apakah perusahaan ini terkenal? Ini adalah mitra hilir dari grup setiawan kami. Mereka bergantung pada grup setiawan untuk proyek setiap tahun. Jadi mereka harus mendengarku kan? Pergi beritahu bos mereka untuk tidak mempekerjakan Clara. Ini, saya khawatir ini tidak sesuai aturan. Bapak Setiawan tidak akan pernah membuat permintaan seperti itu. Aku satu-satunya putri ayah. Kakak-kakakku semua menyayangi. Mereka tidak setuju. Perilaku Nona Fitri benar-benar tidak seperti seorang setiawan. Karena Leo menginstruksikan saya untuk menjaganya dengan baik. Sebaiknya saya setuju untuk saat ini. Baiklah, saya akan pergi memberitahu mereka. Clara, sekarang keadaannya berbeda bagiku.
Aku yakin kau akan datang menanjas dan memohon padaku. CV Anda sangat memenuhi persyaratan perusahaan kami. Kalau begitu, datanglah bekerja besok. Terima kasih. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Anda tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami. Kami tidak bisa mempekerjakan Anda. Kenapa tidak? HRD baru saja bilang mereka sangat puas dengan CV saya. Klien kami secara khusus menginstruksikan kami untuk tidak mempekerjakan Anda. Jika tidak, mereka akan memutus kerja sama dengan kami. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Apakah Anda menyinggung orang penting? Orang penting? Apa yang kau lakukan di sini? Kau memberitahu mereka untuk tidak mempekerjakanku, kan? Kau punya anak di luar nikah dan memutus hubungan dengan orang tua. Reputasimu sudah hancur. Bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan mempekerjakanmu. Kau tahu kebenarannya, jadi kau tahu sendiri. Kenapa kau memutarbalikkan fakta di sini? Kebenaran tidak penting. Yang penting adalah apa yang orang percaya. Kau. Lupakan saja. Aku tidak perlu membuang waktuku denganmu di sini. Aku menyarankanmu untuk tidak repot-repot mencoba. Sekarang aku adalah pewaris grup Setiawan. Jika aku mengatakan sepatah kata pun, tidak ada seorang pun di Kota Bahari yang akan mempekerjakan. Aku menyarankanmu untuk keluar dari Kota Bahari sesegera mungkin. Saya sarankan Anda segera meninggalkan Kota Bahari. Mengapa saya harus bersembunyi? Anda, penipu yang memanjat tangga sosial. Anda yang seharusnya bersembunyi. Clara, mari kita lihat. Siapa yang tidak bisa tinggal di Kota Bahari lebih dulu? Lakukan sesuatu untukku. Sebarkan berita bahwa Clara punya anak di luar nikah dan memutus semua hubungan dengan orang tuanya. Pastikan semua orang di industri mendengarnya. Dimengerti. Jadi Anda yang punya anak di luar nikah dan memutus hubungan dengan orang tua Anda? Maaf, kami tidak membutuhkan Anda. Kami tidak membutuhkan orang seperti Anda. Silakan pergi. Cepat keluar. Jangan mengotori lantai perusahaan kami. Sepertinya Zara Fitri berikat untuk mengusirku dari Kota Bahari. Daripada solusi sementara, lebih baik menyelesaikan masalah dari akarnya. Karena Bapak Setiawan pernah membantuku, sudah saatnya dia tahu kebenarannya. Halo, saya ingin memeriksa catatan kelahiran Zara Fitri. Siapa dia bagi Anda? Mengapa Anda membutuhkan catatan kelahirannya untuk APA? Dia adik saya. Dia akan pergi ke luar negeri dan membutuhkan akta kelahiran. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan penggantinya? Mengapa dia tidak datang sendiri? Dia punya banyak urusan. Saya hanya menjalankan tugas ini untuknya. Bisakah Anda memprosesnya? Baiklah, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Ayah, saya datang ke rumah sakit untuk menemui kakek. Anda di lantai berapa? Oak, saya akan segera ke sana. Anda, gadis dari keluarga angkat Zara. Mengapa dia mengingatkanku pada ibu setiap kali aku melihatnya? Bapak dan Ibu Fitri adalah orang tua kandung Zara Fitri, bukan orang tua angkatnya. Anda salah adik. Anda bilang Zara bukan adik saya? Bukti apa yang Anda punya? Bukti? Tentu saja saya punya. Ini buktinya. Bukti? Tentu saja saya punya. Ini buktinya. Clara, hentikan. Zara, APA yang Anda lakukan di sini? Hari ini saya melihat Clara gagal wawancara. Saya dengan ramah menghiburnya, tapi dia menyalahkan segalanya pada saya dan berkata, dia akan membuat saya membayar. Saya khawatir, dia akan melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Setiawan.
Jadi saya mengikutinya sampai ke rumah sakit. Tidak ada satupun kata kebenaran yang keluar dari mulutmu. Jika Anda begitu mampu, tunjukkan buktinya. Saya. Leo, tolong jangan percaya padanya. Dia hanya cemburu. Karena saya punya kakak yang luar biasa, dan sengaja mencoba menjebak saya. Anda. Apakah ini jebakan? Aku akan menilainya sendiri. Kenapa kau begitu ingin merobek bukti itu? Tepat sekali. Jika kau bilang bukti ini palsu. Kenapa kau begitu terburu-buru? Aku sudah menghilangkan kecurigaan Leo Setiawan padaku. Tapi sekarang Clara Evana merusaknya lagi. Jalan itu, dia benar-benar ingin memutus jalanku menuju kenaikan yang pesat. Dia jelas-jelas hanya mencoba menjebakku. Saat aku di keluarga Fitri, dia selalu tidak menyukaiku. Sekarang dia melihatku dengan kakak yang luar biasa. Dia pasti cemburu. Bukti itu pasti palsu. Apakah dia cemburu? Kita akan tahu jika kita melakukan tes DNA. Bukan? Leo Sentiawan, kau percaya padaku kan? Mari kita lakukan tes DNA saja. Dengan begitu, akan lebih mudah juga bagi keluarga Setiawan untuk mengadakan konferensi pers. Konferensi pers? Tentu saja. Ini masalah besar bagi keluarga Setiawan untuk menemukan pewaris mereka. Mereka pasti akan mengadakan konferensi pers. Sepertinya, tes DNA ini tidak bisa dihindari. Apa yang harus kulakukan? Kenapa kau panik? Apakah kau takut identitasmu terbongkar? Jika kau tidak menyembunyikan APA pun, kau tidak perlu takut. Apa yang harus kutakutkan? Siapapun yang ada di sini untuk tes DNA, silakan ikut saya. Perutku sakit sekali. Kenapa tiba-tiba sakit perut? Kau baik-baik saja? Apakah kau hanya merasakan sakit karena takut identitasmu akan terbongkar? Aku kenal seorang dokter di sini. Apa kau mau aku menyuruh mereka memeriksamu? Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya hari ini. Tidak perlu. Ini masalah lama. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Kenapa kau begitu yakin? Zara Fitri bukan adik kandungku? Aku tumbuh bersama. Apakah dia anak angkat keluarga Fitri? Atau anak kandung mereka? Tidak ada yang tahu lebih baik dariku. Bapak Setiawan pernah membantuku. Aku tidak ingin keluarga Setiawan tertipu lagi. Aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Leo Sentiawan, kami langsung datang. Begitu kau menelepon, apa yang terjadi sekarang? Kenapa kau juga di sini? Leo Sentiawan, kenapa kau tiba-tiba membawa Zara Fitri untuk tes DNA lagi? Jadi kau yang menyebabkan masalah. Zara Fitri, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Karena Leo Setiawan tidak percaya padaku, aku akan bekerja sama dengannya dan melakukan tes DNA. Dengan begitu, dia bisa tenang. Hasilnya sudah keluar. Hasilnya menunjukkan bahwa Nona Fitri adalah putri kandung Bapak Setiawan. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Kakak, menurutku kaulah yang bermasalah. Hasil tes DNA ada di sini. Nona Evana, apalagi yang kau inginkan? Leo Sentiawan, kecurigaanmu akhirnya bisa diredakan sekarang, kan? Leo, kamu terlalu banyak berpikir. Besok, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan identitasmu. Tidak APA Leo. Kamu hanya diprovokasi oleh orang lain. Aku tidak akan menyalahkan. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan hasil ini. Zara Fitri tidak mungkin menjadi kakakmu. Kamu sudah berulang kali mencoba menabur perselisihan di antara kami bersaudara. Aku sudah terlalu lama mentolerirmu. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, sebuah tamparan tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Ibu? Leo membawaku untuk tes DNA. Ibu harus cepat memikirkan sesuatu. Jangan khawatir. Ibu akan memikirkan sesuatu. Aku tidak menyangka ibu begitu efisien. Sekarang, tidak ada yang berani mempertanyakan identitasku sebagai pewaris Setiawan.
Anakku tidak, seperti dulu lagi. Jangan lupakan orang tuamu. Ayahmu masih menunggumu mengirim uang untuk membeli rumah yang lebih besar. Aku sudah menjadi pewaris setiawan sekarang. Tingkah laku macam apa ini menarik-narikku? Bukankah kakak ketigaku sudah mengirimimu uang terakhir kali kan? Kenapa ibu masih memintanya dariku? Dia hanya memberi kami 3 juta rupiah. Uang yang kamu minta kami bayarkan kepada dokter sebelumnya. Sama sekali tidak cukup. Kami bahkan menambahkan sendiri. Jangan punya kisah dari nol hingga sukses dan lupakan asal-usulmu, atau ayahmu dan aku bisa membongkarmu kapan saja. Berapa banyak yang ibu inginkan? Tidak banyak. 30 juta rupiah sudah cukup. 30 juta rupiah? Aku tidak punya sebanyak itu sekarang. Aku akan mentransfer 2 juta rupiah kepadamu dulu, lalu aku akan mentransfer sisanya secara bertahap. Kamu sudah bergabung dengan keluarga kaya dan menjadi pewaris, namun kamu bahkan tidak punya uang saku sebanyak ini. Sepertinya keluarga kaya ini tidak begitu hebat. Sudah ditransfer. Berikan tas itu padaku. Kebetulan aku butuh 1. Ini. Cepat pergi. Jangan sampai ada yang melihat. Clara, Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Kamu datang di saat yang tidak tepat. Halo. Saya di sini untuk wawancara posisi operasional. Zara, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah mencoba segala cara untuk merusak rencanaku, dan sekarang kamu ingin melamar pekerjaan di mal keluargaku? Jangan mimpi. Mungkinkah kamu adalah pewaris grup setiawan yang baru saja diakui? Bagus kalau kamu tahu. Sekarang cepat usir orang ini untukku. Saya di sini untuk wawancara, berdasarkan kemampuan saya sendiri. Kamu tidak punya hak untuk mengusir saya. Iraida Hudia, apakah aku punya hak itu atau tidak? Tentu saja. Karena dia sudah menyinggung Anda, Nona, saya akan segera mengusirnya. Tunggu. Dia berpakaian kompang campi, dan sepertinya dia sangat membutuhkan pekerjaan. Bagaimana kalau saya bermurah hati dan memberinya kesempatan? Saya suka sepatu itu. Coba pakaikan untuk saya. Saya sedang wawancara untuk posisi operasional, bukan pelayan. Mengganti sepatu untuk pelanggan, bukan bagian dari deskripsi pekerjaan saya. Wawancara macam apa? Bukankah kalian semua hanya pekerja rendahan? Saya berbaik hati membiarkan Anda mencoba sepatu untuk saya. Nona bersedia memberi Anda kesempatan, jadi cepat lakukan. Saya sudah mendatangi setiap perusahaan di kota. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Baiklah, saya akan menggantinya untuk Anda. Kau hampir saja merusak rencanaku berkali-kali. Lihat saja bagaimana aku akan mempermainkanmu hari ini. Zara, Bapak Setiawan menyelamatkan hidupku. Aku hanya tidak ingin dia ditipu olehnya. Kau tahu betul bagaimana kau mendapatkan identitas sebagai pewaris Setiawan. Aku mentolerirmu sebelumnya, karena kakak-kakakku ada di sekitar. Tapi kau benar-benar mulai diberi hari minta jantung. Aku tidak akan menyerah membongkar identitas pewaris palsumu. Kakak-kakakmu seharusnya benar-benar melihat warna asli sekarang. Jangan lupa, Nina masih dalam genggamanku. Jika kau berani melawanku lagi, aku akan mengirimnya ke neraka. Kau tidak akan berani. Apapun yang kau inginkan, hadapi aku. Kau tidak boleh menyakiti Nina. Sekarang kau takut? Jadi jalang Nina itu adalah kelemahan. Pergi. Ambilkan aku segelas air. Demi Nina. Aku akan menahannya sekali lagi. Baiklah. Leo, kakekmu sudah pulih. Aku akan pergi ke mal untuk memilih hadiah selamat datang untuk adikmu Clara. Lalu aku akan kembali. Tunggu aku di rumah. Lantainya basah semua. Berlutut dan jilat air di lantai itu. Jangan macam-macam. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kau, tahan dia. Zara, lepaskan aku. Bapak Setiawan, mengapa Anda datang sendiri?
Katakan saja apa yang Anda butuhkan dan saya akan menyiapkannya untuk Anda sebelumnya, agar Anda tidak membuang waktu. Saya ingin memilih. Hadiah selamat datang untuk putri saya. Lebih baik saya memilihnya sendiri. Dimengerti. Himenen, segera kosongkan area ini. Gadis itu, mengapa dia sangat mirip dengan putriku? Sejak kita kecil, kau selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Nilai-nilaiku selalu di bawah, tapi kau bisa masuk universitas bergengsi. Aku akhirnya berhasil membuat ibu dan ayah meninggalkan, namun kau bisa dengan mudah bergabung dengan grup Setiawan. Sekarang semuanya hebat. Aku adalah pewaris keluarga Setiawan, dan kau akan selalu berada di bawah telapak kaki. Jadi, ini sebabnya kau mengincarku. Selama ini. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Bahkan jika kau menjadi pewaris terkaya, jauh di lubuk hati kau masih merasa tidak aman. Kau. Bapak Setiawan ada di sini untuk memeriksa Mal. Personel tidak berwenang, segera pergi. Bapak Setiawan. Bukankah tadi ada seorang gadis di sini? Tidak. Bapak Setiawan ada di sini untuk inspeksi, jadi kami tidak menerima tamu lain hari ini. Pergi dari sini. Mungkinkah aku salah? Bapak Setiawan. Kau beruntung hari ini. Pergi sana. Aku tidak bisa memberi kesan pada Bapak Setiawan bahwa aku boros pada pertemuan pertama kali. Aku harus segera pulang dan belajar. Dasar nenek tua kau buta, tidakkah kau tahu untuk meninggal? Apa kau tidak punya sopan santun? Aku cukup tua untuk menjadi. Au rang tu as mu. Begitukah cara berbicara dengan orang yang lebih tua? CIH, jangan bermain kartu usia dengan dasar orang miskin tak berarti. Berani-beraninya menyebut dirimu lebih tua dari apa kau tahu siapa ayahku? Aku ingin tahu, ayah macam apa yang akan membesarkan anak seperti... Nenek tua, beraninya kau membicarakan ayahku? Apa kau mau kupukul? Je l'enligne. Bagaimana bisa ada di pergelangan tanganmu? Ada APA, apa ini pertama kalinya kau melihat gelang sebagus ini? Kau tidak akan mampu membeli gelang ini. Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu. Sekarang menyingkir dari jalanku. Go. Ayah, aku berencana besok akan mengadakan genuine selamat datang untuk Zara untuk secara resmi mengumumkan identitasnya sebagai saudara perempuan kita. Ayah dan kakek pastikan hadir tepat waktu. Dimengerti? Ngomong-ngomong, gelang giok pusaka keluarga kita. Apa kau memberikannya pada Lara? Malam itu aku memberikannya pada Nina. Ada APA? Mungkin aku salah. Bagaimana mungkin gelang giok pusaka keluarga kita ada di pergelangan tangan orang lain? Tidak apa-apa. Bukan apa. Mange n'ai jamais eu un célamat datant. Kau dan saudaramu tangani dengan baik. Wat Lemega. Tepat waktu. Kakek hampir pulih. Aku akan membawanya serta untuk hadir. Baik, ayah. Apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa kau panik? Bahkan jika kami orang tua angkatmu, wajar bagi kami untuk mengunjungimu. Semua perhiasanmu ini. Setiap satu pasti bernilai 1 juta rupiah, kan? Apa yang kau lakukan? Ini milikku. Kau telah mengalami kisah dari nol hingga sukses. Tapi jangan lupakan kami, orang tua. Bagaimana dengan 30 juta rupiah? Yang kau janjikan padaku tadi? Apa kau merampokku? Aku tidak punya uang. Jangan lupakan siapa yang membantumu mengamankan identitasmu sebagai pewaris Setiawan. Aku memberitahumu, jika kau tidak memberi kami uang, aku akan membongkarmu di depan semua orang. Hari ini. Baiklah, 30 juta rupiah kan? Aku akan memberikannya pada. Tapi aku punya satu syarat. Setelah kalian mengambil uang ini, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Mulai sekarang, aku akan memutus semua hubungan dengan kalian. Zara, kami adalah orang tua kandung. Bagaimana bisa kau memutus hubungan dengan kami? Aku pewaris grup Setiawan sekarang. Kalian tidak pantas menjadi orang tuaku. Baiklah. Jika aku tidak menyingkirkan kedua orang tua ini, cepat atau lambat mereka akan merusak rencanaku.
Hello? Apakah ini pasar gelap? Bantu aku mengurus 2 orang. Zara. Ayah baru saja menelepon dan bilang dia akan sedikit terlambat. Dia menyuruh kita untuk pergi duluan tanpa menangganya. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih kepada semua TMU dan rekan media yang telah menghadiri jamuan selamat datang ini. Di sini, saya akan secara resmi memperkenalkan adik saya, satu-satunya pewaris grup setiawan. Zara. Terima kasih semuanya. Saya adalah pewaris keluarga Setiawan yang telah lama hilang. Dia bukan putriku. Jamuan reuni keluarga setiawan salah mengenali putri mereka. Ini pasti Perita Utama hari ini. Ayah. Ayah baru saja bilang Zara bukan putri ayah. Ayah? Dia CEO grup Setiawan. Bukankah dia ayah? Yang seharusnya aku akui, aku bahkan pernah mengutuknya sebelumnya. Sekarang aku tamat. Mengandalkan pengaruh keluarga Setiawan. Un Tuc Bertindac son bon diluar. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi putri Hari Setiawan? Ayah? Aku tidak tahu itu ayah sebelumnya. Makanya aku tidak sengaja menyinggung ayah. Selong Jenggon marah. Ayah. Ayah pernah bertemu Zara sebelumnya? Aku pergi ke mall sebelumnya untuk memilih hadiah selamat datang untuk putri. Tanpa diduga, aku bertemu dengannya. Dia menabrakku dan tidak hanya menolak meminta maaf, tapi juga berbicara kepadaku dengan jahat. Menggunakan namaku untuk melakukan. Perdu à temps ja diluar. Ini benar-benar tercela. Ini semua salah paham. Kakak-kakakku bisa bersaksi untuk aku bukan orang seperti itu. Damn. Kau masih berani menyebut dirimu Setiawan? Apa kau pikir aku bodoh? TAPI. Ayah. Kami melakukan tes DNA untuk Zara. Dan dia benar-benar putri ayah. Tidak mungkin. Aku pernah melihat putriku sebelumnya. Itu bukan dia. L'agipula. Aku juga sudah melakukan tes DNA. Bagaimana ini bisa terjadi? APA. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya kukuku? Mungkinkah mereka berdua adalah saudari kita? Sama sekali tidak mungkin. Aku hanya punya satu putri. Aku mengerti sekarang. Hanya ada satu kebenaran. Dari 2 tes DNA ini. Salah satunya pasti palsu. Aku menyaksikan seluruh proses tes DNA. Tidak mungkin. Itu salah. Meskipun aku menyuruh asistenku yang melakukannya. Tapi, Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri sebelumnya. Dia terlihat persis seperti itu saat muda. Tidak ada kesalahan. Hello. Namaku Clara Evana. Aku adalah karyawan magang baru di perusahaan ini. Hari ini adalah hari pertamaku. Ayah, maksudmu, Clara adalah saudari kita? Benar. Kalian pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tapi wanita itu memiliki karakter yang buruk. Dia hamil di luar nikah. Dan memutus semua hubungan dengan orang tua angkatnya. Orang seperti itu tidak mungkin saudari kita. Anak yang Clara besarkan itu lahir dari orang tua angkatnya. Untuk membuat Clara mengurus anak itu, mereka sengaja memalsukan kecelakaan mobil. Mereka bahkan mengganti tempat Clara di universitas bergengsi. Dan memberikannya kepada anak mereka sendiri. Jadi begitu caramu masuk ke universitas bergengsi itu. Selama ini kau telah menindas saudari kandung kami. Beraninya kau membohongi kami. Mengatakan semua ini tidak ada gunanya sekarang. Pergi cari putriku dan bawa dia kembali. Aku tidak percaya. Zara benar-benar menjadi pewaris setiawan. Di dunia ini, benar dan salah benar-benar bisa diputarbalikkan. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan kebenaran kepada mereka, aku tetap tidak bisa menghentikan Zara, menepuk keluarga Setiawan. Aku benar-benar merasa malu karena telah mengecewakan kakek Setiawan yang telah menyelamatkan hidupku. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah mendatangi setiap perusahaan di kota Bahari.
Tapi tidak ada yang mau mempekerjakanku. Sepertinya Zara Fitri sudah bicara dengan mereka. Sepertinya aku benar-benar harus meninggalkan kota. Aku pikir setelah aku punya cukup uang, aku bisa membawa Nina ke sini. Tapi sekarang sepertinya aku tidak akan bertemu dengannya untuk waktu yang lama. Clara, Nina akhirnya menemukanmu. Nina, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu, Sandarian? Ibu dan ayah membawa. Mereka datang untuk meminta uang pada dan menyuruhku menunggu di sini. Oh, benarkah? Bagaimana bisa mereka meninggalkanmu sendirian di sini? Ayo, aku akan mengantarmu mencari mereka. Clara. Ini putriku. Dia terlihat persis seperti itu saat masih muda. Bapak Setiawan. Anda pasti salah orang. Aku tidak punya orang tua. Jadi bagaimana mungkin aku putrimu? Lihat. Ini adalah tes DNA yang kulakukan menggunakan rambutmu. Kamu adalah putriku. Juga. Ini adalah foto ibu saat masih muda. Lihat. Bukankah kamu mirip sekali dengannya? Jadi, seperti ini rupa ibuku. Aku punya keluarga sekarang. Ya. Ini salahku. Selama bertahun-tahun ini, aku membiarkanmu menderita di luar sana. QQQ. Kamu sudah banyak menderita. Selama ini. Jangan khawatir. Kekek, aku pasti akan memberi pelajaran pada putra-putra durhaka itu untukmu. Kekek. Ini salah. Aku salah mengira saudari. Dan membiarkanmu diintimidasi. Aku bertanya-tanya, mengapa pertama kali aku melihatmu, kamu mengingatkanku pada ibu. Ternyata kamu benar-benar saudari kandungku. Leo. Aaron. Kamu orang jahat. Kamu membuli kakakku sebelumnya. Clara. Aku minta maaf. Kami percaya kebohongan orang lain. Mengira kamu adalah orang yang berkarakter rendah. Itulah mengapa kami memperlakukanmu seperti itu. Benar. Jika kami tahu kebenarannya, kami tidak akan pernah melakukan itu. Harry. Manson. Aku tidak menyalahkan kalian. Ngomong-ngomong, gimana Zara? Berhenti di sana. Kamu menipu kami dan sekarang kamu mau kabur? Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tolong biarkan aku pergi. Kamu sudah menipu kami begitu lama. Dan kamu masih bilang tidak tahu? Biarkan aku membawamu ke kantor polisi. Semuanya. Tadi ada sedikit gangguan. C'est 40, dans Gambanga c'est Yaper Kenalkan. Kepada kalian semua, putri saya satu-satunya. Clara Evana. Terima kasih, ayah, dan kakak-kakakku karena telah menemukanku. Awalnya aku pikir, aku tidak punya keluarga lagi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku akan bersatu kembali dengan mereka. Ini adalah Perjanjian transfer saham, grup Setiawan. Ayah selalu menyimpan bagianmu untukmu. Dan di sini, ada juga saham yang kakek transfer kepadamu, 10% yang merupakan hadiah selamat datang dari kakek untukmu. Terima kasih, kakek. Terima kasih, ayah. Pewaris Setiawan baru saja dia, dan dia sudah diberi saham di grup Setiawan. Sepertinya, keluarga Setiawan sangat peduli pada putri ini. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untuk adikku. Dulu, aku selalu merasa, Zara bukan adik kandungku, jadi, aku tidak memberikannya padanya. Sekarang, aku akhirnya bisa memberikannya padamu. Terima kasih, Leo. Leo, kau memang yang paling cerdas, tapi kau membuat seolah-olah kami bertiga ini sangat bodoh. Aku juga sudah menyiapkan. Bukankah ini yang dari lelang amal? Terakhir, di mana Aaron menghabiskan 30 juta rupiah untuk jalang antika ini? Hanya gelang ini yang pantas untuk adikku. Terima kasih, Aaron.
Aku kebetulan memesan mobil 7 bulan yang lalu. Dan sekarang pa untuk diberikan kepada Clara. Sebagai hadiah permintaan maaf. Jangan tidak menyukainya. Bagaimana mungkin aku tidak menyukai hadiah yang begitu berharga? Terima kasih, Harry. Aku tidak menyiapkan hadiah. Bagaimana kalau kau membeli apapun yang kau suka, sendiri? Ambillah. Baiklah, karena kakak keempatmu tidak menyiapkan hadiah. Nanti, kita akan menghabiskan kartunya bersama-sama. Jadi, begini rasanya punya keluarga. Ini sangat indah. Selamat, Clara. Kau akhirnya menemukan keluargamu. Kau juga keluargaku. Anak ini juga menyedihkan. Kurasa orang tua Fitri lupa membawanya. Karena kalian berdua sangat dekat. Bagaimana kalau aku mengadopsinya? Dengan begitu, kalian bisa hidup. Bersama Raji. Baiklah. Sekarang, dengan bangga saya perkenalkan kepada semua orang putri tunggal saya. Clara Ivana. Aku tidak percaya aku sudah merencanakan begitu lama. Hanya untuk akhirnya diusir dari keluarga setiawan olehmu. Begitu aku keluar, aku akan pastikan kau membayar untuk ini. Penahananmu sudah selesai. Telepon keluargamu untuk membebaskanmu dengan jaminan. Ibio, cepat kemari. Sekarang kau tahu cara memanggilku ibu, bukankah kau baru saja bilang kau akan memutus semua hubungan dengan kami? Itu hanya kata-kata marah. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Cepat bebaskan aku dari kantor polisi sekarang. Kenapa kau ada di kantor polisi? Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini aku akan bersatu kembali dengan mereka. Bagaimana ini bisa, Clara? Keluarga setiawan mengakui Clara sebagai putri mereka, dan Clara berbalik dan mengirimku ke kantor polisi. Kau memperlakukan Clara begitu buruk sebelumnya. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu begitu saja? Clara sebenarnya adalah pewaris setiawan yang seandainya kami tahu, kami seharusnya memperlakukannya lebih baik. Sekarang, dia pasti tidak akan membiarkan kita begitu saja. Sudah terlambat untuk apapun sekarang. Kalian datang selamatkan aku dulu. Dan kita akan mencari jalan keluar bersama. Baiklah, ayo pergi. NAK, kau baik-baik saja? Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika aku tidak bisa menjadi pewaris setiawan, Clara juga tidak akan bisa. Baiklah. Nina, tetaplah di rumah dan bermain baik dengan kakak-kakak. Aku akan keluar membelikanmu permen kapas. Ayo pergi. Akhirnya dapat kau. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak percaya kau adalah pewaris setiawan. Kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kau memberi kami uang sebagai tanda terima kasih? Tepat sekali. Kau tidak tahu berterima kasih. Jika kau lebih produktif, apakah kami harus melalui semua masalah ini? Aku sudah membalas kebaikan kalian dalam membesarku dengan tempatku di universitas bergengsi. Apa artinya tempat masuk dan status pewaris setiawan? Jika dibandingkan, tidak heran kau selalu ingin mengungkapku sebelumnya. Kau ingin menaiki tangga sosial sendiri. Aku selalu seorang setiawan. Kau mencuri tempatku di universitas bergengsi, dan itu belum cukup? Kau sudah menduduki identitas pewaris setiawan begitu lama. Apalagi yang kau inginkan? Apalagi yang kau inginkan? Sayang, kau hanya anak yang orang tuaku pungut. Kenapa kau bisa hidup lebih baik dariku? Jika aku tidak bisa menjadi pewaris setiawan, kau juga tidak akan bisa. Bermain baik dengan kakak-kakakmu. Aku akan keluar membelikanmu permen kapas. Ingat untuk segera kembali. Kenapa Clara menutup telepon tanpa menyelesaikan? Kenapa Clara tidak menjawab? Ini gawat. Carrie dia sekarang. Balikan kota Bahari jika perlu. Tapi temukan Clara. Baiklah. Baiklah, kau benar-benar berani melakukannya. Pembunuhan akan membuatmu masuk penjara. Kenapa kita tidak mengambil uang dari keluarga setiawan saja, lalu pergi ke luar negeri dan hidup tanpa beban? Tidak. Dia harus mati. Sejak kecil, dia lebih baik dariku dalam segala hal. Kenapa dia harus mencuri identitas pewaris setiawan? Pada akhirnya juga? Apa anak ini gila? Kau tidak pernah menjadi pewaris setiawan sejak awal. Bangunlah. Baiklah, telepon keluarga setiawan dan suruh mereka membawa uang untuk menebusnya. Bapak setiawan,
Putri Anda ada di tanganku. Berikan saja 10 juta rupiah. Tidak. 50 juta rupiah. Dan aku akan melepaskannya. Baiklah, selama kau tidak menyakiti putriku, aku akan memberimu berapapun uang yang kau minta. Di mana kau? Bagaimana aku bisa memberitahumu di mana aku berada? Apa kau pikir aku bodoh? Kau jelas tidak cukup pintar. Ayah, Bagaimana kau menemukanku begitu cepat? Mobil yang kuberikan pada Nina memiliki pelacak. Kau menculiknya dan bahkan tidak repot-repot mengganti mobil. Beraninya kau menculik adikku. Aku akan melawan kalian semua. Kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Untungnya, kau tiba tepat waktu. Berhenti memukulku. Serahkan saja aku ke polisi. Kakak, aku sudah menelepon polisi. Nanti, pihak berwenang akan menanganinya. Clara. Aku adalah pewaris setiawan yang sebenarnya. Kau menghancurkan hidupku. Kau juga tidak akan hidup. Meskipun kau sadari kandangku, aku tidak akan mencintaimu, seperti aku mencintai Clara. Karena hatimu busuk. Awalnya, kita seharusnya menjadi keluarga yang bahagia. Sayang sekali. Yayasan Nina bertujuan untuk membantu mereka yang, sepertiku, pernah berada dalam situasi sulit. Ini juga terus mengingatkanku untuk tidak pernah melupakan dari mana aku berasal.